Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channelnya Warung Ukir ya teman-teman. Di sini kita mau membuat ukiran mimbar masjid ya teman-teman. Oke, ini kita malnya kita coba ditempel ya teman-teman ya. Untuk sebelum pemahatan dan sebelum pengrajin ya, kita tempel dulu ini menggunakan lem ya teman-teman. Sebelum kita tempel kita garis menggunakan pulpen dulu untuk nantinya kita merekatkan lem ya teman-teman, supaya tidak belobetan atau belepotan kemana-mana. Oke, kita kasih garis dulu ya teman-teman ya. Kita menggunakan lem putih, kita kuaskan dengan menggunakan busa hati. Kalau nggak ada busa hati, kita menggunakan sendal bekas juga bisa ya teman-teman ya. Oke, sendal bekas fungsinya supaya lentur ya teman-teman. Ini nggak ada kapi ya, kita menggunakan alat seadanya ya ini ya. Oke. Untuk malnya ini saya minta bantuan kepada teman ketik komputer ya teman-teman ya, itu di print kemarin untuk diedit ya teman-teman. Oke, kita tempel teman-teman ya. Oke, untuk pengelimannya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Biasanya kalau diberikan langsung banyak lemnya, kertasnya melendung ya teman-teman ya. Ada udara di dalamnya, biasanya enggak rata. Kita tempel sedikit demi sedikit supaya rata, nanti pengrajiannya supaya tidak lepas ya teman-teman. Biasanya kalau nggak rata, nanti pada waktu kita geraji ya, kita geraji bobok, kita lubangi, biasanya tulisannya lepas ya. Nanti memahatnya bisa bingung ya teman-teman. Oke, kita lekatkan ya, jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak juga keringnya juga lama. Oke, yang tipis rata sehingga cepat kering ya, langsung kita tiriskan sebentar, langsung bisa digergaji ya teman-teman. Oke, hampir selesai, kita pukul-pukul nanti ya supaya merekat seperti ini. Nah, makanya untuk media yang kosong atau dimensi yang kosong nanti kita beri motif ukiran ya teman-teman. Kita buatkan mal nanti ya. Untuk pengemalannya kita bisa menggunakan kertas manila atau kertas bekas lainnya ya, bisa sampul buku juga bisa. Kita lipat, kita cari dimensi yang mau kita gambar ya teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya tempatnya. Oke, lalu kita buat mal sesederhana mungkin ya, untuk pengerjaannya juga cepat. Untuk kita lihat bisa chaos atau serasi ya teman-teman ya. Kita beri ukiran daun aja supaya nggak kelihatan rumit, karena kaligrafinya ini sudah rumit mas teman-teman ya. Karena saya kurang mampu ya teman-teman, kurang bisa untuk menulis kaligrafi ya, makanya saya minta bantuan ke tukang ketik ya teman-teman, ketik di komputer itu ya, langsung di print hasilnya seperti itu, terus kita tempel ya teman-teman. Saya tinggal ini memberi variasi ukiran ya. Oke, seperti itu malnya. Nah, kita gambar satu sisi saja ya teman-teman ya, gak usah ribet-ribet, tinggal gambar satu sisi, nanti kita lipat ya, langsung dipotong nanti ya. Sudah menjadi mal nanti ya, tinggal kita malkan ke medianya atas bawah, ini dua sisi ya teman-teman ya,
atas dan bawah. Nanti kita buat yang bawah dulu. Oke, kita potong menggunakan gunting, bisa pahat, bisa cutter juga bisa ya, alat seadanya ya. Oke, kita potong untuk dimensi yang dalam ya. Oke, sudah selesai, nanti kita mal ya. Kita mal yang bawah dulu ya teman-teman. Oke, seperti itu penampakannya ya. Amalkan sesuai dimensi untuk mengisi ruang yang kosong ya teman-teman ya, supaya tidak kelihatan longgar gitu ya. Langsung saja kita mal menggunakan ballpoint itu ya. Oke, kita mal. Nah, sudah selesai seperti itu ya. Nah, kita perjelas lagi menggunakan spidol ya teman-teman, supaya nanti pada waktu pemahatan kita tidak bingung ya, hasil gambarnya ukiran masih ada ya, masih jelas, kita nanti tinggal memahatnya ya. Oke, hampir selesai. Kita beri pecahan garis atau coret yaitu ya, untuk memperindah gambar. Ini yang atas teman-teman ya, kita mal yang atas sama malnya juga tadi, kita jadi nggak repot ya, cuma gambar satu sisi bisa 2 mal ya, sama itu. Kita boleh menggunakan spidol lagi ya. Oke, nah, setelah itu nanti kita bor itu ya, itu sama, itu pecahan garis. Nanti kita bor untuk pelubangan untuk memasukkan mata gergaji boba teman-teman ya. Ini seperti ini ya, kita bor sesuai lubang yang mau digergaji ya. Nah, seperti yang kemarin juga, jangan lupa kita bor dulu ya teman-teman. Oke, kita bor. Ini kalau bisa menggunakan mata gergajinya yang kecil ya teman-teman, sesuai ketebalan media atau papan. Ini papannya cuma 1 cm lebih sedikit ya teman-teman. 1 cm itu menggunakan mata gergaji yang kecil supaya hasilnya halus ya. Seperti itu ya, kita gergaji pelan-pelan sesuai gambar teman-teman. Ini yang digergaji yang warna putih ya, yang warna gelap hitam ini tinggalkan ya, yang mau dipahat ya teman-teman. Ini gergajinya langsung saja ya, diambil pertama dan terakhirnya. Nah, seperti itu penampakannya supaya cepat, supaya panjenengan semua tidak waleh ya teman-teman ya, tidak jenuh ya. Oke, itu kita langsung pahat ya teman-teman. Oke, ini menggunakan pahat lurus atau penyilat ya, jangan lupa diasah dulu ya teman-teman supaya tidak patah, dan hasilnya juga halus ya, nggak perlu diamplas saja sudah halus ini. Nah, ini nanti menggunakan pahatnya penyilat, kol, dan coret ya teman-teman. 3 itu sudah bisa untuk memahat kaligrafi ya teman-teman. Kita tinggal timbulkan yang dalam dan yang pendek dimensinya ya teman-teman ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini menggunakan pahat kol ya, pahat kol yang ukuran kurang lebih 4 cm teman-teman ya. Oke, yang lebar 4 cm ini ya. Nah, kalau diasah enak teman-teman, nggak merusak ukiran nanti ya, soalnya ini ukirannya kan kecil-kecil ya, terus seratnya juga bahan papannya juga papan sambungan ini papannya ya, papan kecil sudah tempel. Oke, pemahatan nggak harus dipukul ya teman-teman, bisa diserutkan, yang penting diasah dulu ya, diasah dulu, diserutkan, ini bisa ya. Oke, kembali lagi ke papan ya teman-teman. Papannya ini dari tipis-tipis ya, ukuran 15 cm 10 cm itu kita tempel ya, untuk memanfaatkan limbah. Oke,
kalau ukurannya media tanpa sambungan itu lebih mahal ya teman-teman ya. Itu ada kalau 40 cm lebih itu ya lebarnya. Jadi kita memanfaatkan limbah ya, bagian papan yang pinggiran biasanya yang tipis-tipis itu, yang kulit itu biasanya dibuat almari teman-teman ya. Itu sekitar 1,5 cm atau 1 cm lebih sedikit ya. Oke, kita pahat ya, menggunakan mayoritas itu menggunakan penyilat ya teman-teman ya. Oke, menggunakan penyilat ini. Enak teman-teman kalau sudah diasah ya, kita pukul sedikit aja sudah kelihatan hasilnya ya. Nanti kalau nggak diasah itu tumpul, itu bisa merusak kaligrafi ya teman-teman ya. Nggak bisa cantik, malah rusak nanti ya. Oke, kita pahat sedikit demi sedikit, nanti juga selesai teman-teman. Yang penting jangan untuk dimensinya jangan terlalu dalam ya teman-teman ya. Kita samakan ya kemiringannya, supaya tumpang tindihnya huruf bisa kelihatan ya. Mukulnya juga pelan-pelan teman-teman ya, menggunakan ganden yang lebih kecil dari biasanya ya. Supaya tidak merusak ukiran ya teman-teman. Kalau kekerasan mukulnya bisa patah nanti ya, sambungannya bisa teman-teman ya. Itu sudah mulai kelihatan ya teman-teman ya. Untuk ukiran sendiri, setiap permukaan harus terkena pahat ya teman-teman, entah itu miring apa gimana, yang jelas setiap permukaan harus terkena pahat. Itu yang namanya ukiran teman-teman ya, harus terkena pahat ya. Jadi dimensinya nanti bisa kelihatan. Nah itu kan, tadi kalau menempelkan kertasnya lem yang enggak rata itu sudah lepas tuh ya kertasnya ya. Kertasnya bisa lepas kalau enggak rata. Fungsinya tadi seperti itu teman-teman ya, supaya kita tidak bingung pada waktu pengrajin dan pemahatannya. Kita timbulkan ya tumpang tindihnya huruf ya teman-teman. Hampir selesai teman-teman ya, hampir selesai. Setelah itu nanti kita pemahatan yang ukirannya teman-teman ya, variasinya ya. Hampir selesai teman-teman ya. Pahatnya menggunakan penyilat ya. Masih di jalur penyilat ini ya. Oke, hampir selesai teman-teman ya. Kita cari yang ini ukirannya ya, menggunakan penyilat untuk rancapan atau pembukaan dimensi teman-teman ya, atas bawahnya ya. Bisa kita serut saja yang lurus, itu enak ya teman-teman ya, yang menggunakan penyilat ya. Oke, ini menggunakan kol teman-teman. Dimensinya ini mukulnya juga nggak berani kenceng ya teman-teman ya, takut patah soalnya. Nanti kalau pas pemukulan pemahatan itu ada yang patah, nggak apa-apa teman-teman ya. Kita menggunakan lem G ya,
supaya bisa menyatu kembali ya. Kalau ada yang patah atau cuil jangan dibuang teman-teman ya, kita simpan dulu. Kita simpan di tempat yang aman, nanti kalau sudah selesai kita tempel ya, kita tempel, kita lem, lalu kita rapikan kembali ya teman-teman. Bisa digosok dengan kertas gosok atau amplas ya teman-teman ya, kita rapikan ya. Oke, ukirannya juga hampir selesai ya teman-teman ya. Ini kita bantu dengan pahat coret gitu ya. Oke, pelan-pelan untuk pemahatan, soalnya medianya tipis ya teman-teman, medianya tipis. Kita sesuaikan untuk pemahatannya ya. Untuk media tipis kalau dibuat dimensi terlalu dalam juga nggak bisa ya teman-teman ya, paling nggak separuh ya, untuk memperlihatkan dimensi ukiran gitu ya. Kita sesuaikan, kita kira-kira sendiri ya teman-teman ya, untuk pengaturan dimensi. Oke ya, kita rapikan ya teman-teman ya. Untuk bingkai ya teman-teman itu sangat penting, soalnya bingkai juga mempengaruhi keindahan ukiran ya teman-teman ya. Oke, kita cawan teman-teman ya, kita rapikan daunnya, kita cawan, nanti setelah itu kita coret ya teman-teman ya, menggunakan pahat kol. Ini kol agak kecil ya teman-teman ya, untuk penyawanan ini sebelum dicoret ya teman-teman. Itu untuk menghilangkan bekas-bekas kertas ya teman-teman, bekas-bekas kertas yang tadi tidak sempat kepahat ya, itu bisa menggunakan amplas ya teman-teman. Amplasnya jangan yang kasar-kasar ya, minimal 180 itu juga sudah bisa ya teman-teman ya. Oke, 180 kita gosok sesuai arah serat ya. Oke, nanti setelah rapi kita coret ya teman-teman ya, kita coret atau kita beri pecahan garis ya untuk memperindah ukiran ya. Oke, kita rapikan daunnya ya teman-teman ya. Oke, selesai kita pencoretan nanti ya. Jadi menggunakan penguku ya, penguku kecil teman-teman ya, untuk memperlihatkan ulir ya. Ulirnya harus nampak sekali itu ya. Nah, oke. Kita coret teman-teman ya, menggunakan coret yang tanggung. Coret itu dari yang kecil, yang tanggung, terus yang besar. Ini yang tanggung ya teman-teman. Oke, kita coret. Sebelum kita coret, untuk membuat pola juga bisa menggunakan pensil dulu teman-teman ya. Arah coretnya kemana gitu, kita coret menggunakan pensil dulu. Setelah itu kita langsung coret ya, atau langsung dicoret juga bisa ya teman-teman ya, sesuai selera kita teman-teman ya. Kalau masih ragu, kita biasanya menggunakan pensil dulu ya teman-teman. Oke, sudah hampir selesai ya teman-teman ya pencoretan. Nah, itu tinggal bingkainya nih teman-teman ya. Nah, ini yang bawah teman-teman ya, sama motifnya tetap sama ya teman-teman ya. Oke, motifnya sama, pemahatannya juga sama, tapi yang jelas hasilnya juga tetap beda ya teman-teman. Namanya pahat manual ya teman-teman, pasti ada perbedaan. Itulah yang seninya di situ teman-teman ya, sama tapi beda ya teman-teman. Nanti untuk bingkainya juga kita pahat ya teman-teman ya, kita pahat setengah lingkaran ya teman-teman.
bawah ya, pemahatannya. Oke, kelihatan ya ini. Kita menggunakan pahat penguku. Oke, ganti penyilat ya teman-teman ya. Oke, penyilat untuk meratakan ini teman-teman ya. Sama seperti tadi ya teman-teman ya, dimensinya kita timbulkan ya. Di atas bawahnya ukiran, tumpang tindihnya ulir daun itu harus dipertegas ya teman-teman, harus dipertegas karena untuk menampakkan dimensinya ya. Ini kita rapikan ya. Untuk ukirannya ini motifnya tadi sama teman-teman ya, motifnya sama, cuma daun nih teman-teman ya, cuma daun, ada bunga yang di tengah itu ya. Oke. Ini motifnya kontemporer ya teman-teman, untuk motifnya kontemporer nggak pakem ini motifnya teman-teman ya. Kalau nggak ingin diberi ukiran, teman-teman juga bisa memvariasi seperti bintang atau bulat-bulat juga bisa teman-teman ya, atau diberi garis simetris juga bisa teman-teman ya, untuk mengisi ruang yang kosong teman-teman ya. Oke, kita cawan ya teman-teman ya. Sama seperti tadi kita cawan. Cawan ini fungsinya untuk mempertegas motif daun ya teman-teman ya. Oke, untuk memperindah bentuk daun juga ya teman-teman ya. Setelah penyawanan seperti tadi, langsung kita coret ya teman-teman ya. Oke, untuk menghilangkan bekas kertas yang menempel seperti tadi teman-teman ya, kita amplas nggak apa-apa. Oke, untuk pori-pori yang kelihatan kasar juga kita amplas nih teman-teman ya, menggunakan kertas gosok ya, soalnya mau di finishing teman-teman ini ya, langsung di finishing nantinya di sanding ya, atau di plitur ini. Oke, sesuai selera teman-teman ya, dicat juga boleh. Oke, sesuai selera panjenengan semua. Oke, ini sudah hampir selesai, tinggal pencoretan bunga ya teman-teman ya, tinggal bunganya ini ya. Oke, hampir selesai teman-teman ya. Oke, kita beri motif bunga ya, ini coret yang bulat tadi ya. Oke, ya seperti itu. Untuk bingkainya teman-teman ya, menggunakan penyilat aja juga cukup teman-teman ya. Ya, penyilat. Oke, dipahat miring ya teman-teman ya, untuk menghasilkan dimensi ya, kita pahat miring. Oke. Untuk pemahatannya mengikuti alur serat ya teman-teman. Sama seperti tadi juga harus mengikuti alur serat supaya tidak patah ya. Oke, udah selesai ya teman-teman ya. Oke.